Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kasta, kehormatan dan pengabdian. Manusia membentuk tingkatan derajat untuk menempatkan diri lebih tinggi lewat kebijaksanaan, keterampilan, dan kekayaan yang kemudian menempatkan seorang individu atau kelompok pada posisi yang berada di atas lainnya. Tujuannya tentu agar mereka bisa membagikan kelebihannya untuk kehidupan manusia yang lebih banyak. Sayangnya, kasta akan terus melekat pada keturunan-keturunannya. Meski kebijaksanaan tidak lagi melekat, kehormatan yang semestinya menjadi tanggung jawab moral untuk menjadi bermanfaat bagi sesama, malah disalahgunakan sebagai justifikasi untuk menindas. Hanya garis darah yang menentukan mereka memiliki gelar dan kasta, bukan lagi kebijaksanaan yang diturunkan, melainkan pengabdi, ilmu gaib, hingga kutukan yang mereka rawat dan akan terus menjerat. Dan ketika waktunya tiba, mereka harus menuai apa yang menjadi konsekuensi atas apa yang telah mereka tabur. Kutukan Sewu Lelembut. Sebuah panggung pementasan wayang berdiri megah di alun-alun sebuah desa. Set gamelan lengkap dengan hiasan kayu yang tampak kokoh dan elegan. Pentas wayang akan digelar untuk menemani warga desa menikmati malam yang panjang dengan lakon-lakon yang sudah dinanti. Bagi para warga desa yang saban hari berkutat dengan arit dan cangkul, pagelaran wayang adalah hiburan murah yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran walaupun paginya bangun agak kesiangan. Kapan lagi mereka bisa melihat sinden cantik semalam suntuk? Di tengah-tengah alun-alun, di antara warga desa yang sedang mengamati instalasi panggung pentas, seorang pria tua yang mengenakan jas resmi tengah berdiri seraya mengelus janggut tipisnya. Ia memandangi desa itu sebentar, mengamati kehidupan yang mengalir di sana. Senyum tipisnya merekah, tapi kesan jahat begitu kental. "Tenang saja, akan kusiapkan santapan untuk ilmumu," bisiknya nyaris setipis angin pada sosok tidak kasat mata yang memantau dari kejauhan, di antara bayangan pohon, dan menghindarkan dirinya dari cahaya matahari yang mulai memerah. Tidak ada satupun yang mengetahui wujud sosok itu selain tuannya sendiri. Siapapun yang berhadapan dengannya akan gentar hanya dengan melihat topeng hitam yang ia kenakan. Sosok itu menunduk hormat pada tuannya, yang tidak lain adalah pria tua itu. Setelahnya si pria tua itu berjalan ke satu batang pohon dekat alun-alun. Ia melirik sekitarnya beberapa saat, memastikan tidak ada orang yang akan curiga dengan apa yang akan dilakukannya. Dirasa tidak ada barang sepasang mata yang melihatnya, ia pun merogoh kantung jas, mengeluarkan segenggam kain yang lebih mirip dengan tas serut. Pria tua itu membuka ikat kain, meraup isinya, lalu menebarkan bubuk yang sehitam merica ke udara. Bubuk itu hanya dalam hitungan sepersekian detik merupakan kabut tidak kasat mata yang menjadi awal dari tragedi naas yang menimpa desa dengan pemandangan indah di hadapannya. Desa Dawu Ilir, desa asri yang menenangkan dengan suara aliran sungai yang mengiringi kegiatan warga desanya. Kekayaan alam berupa sayur mayur yang tumbuh subur membuat desa ini juga menopang kehidupan desa-desa di sekitarnya. Di alun-alun desa, perhelatan wayang sudah siap dan digelar sebagai ucapan syukur atas berkah yang Maha Pencipta. Mereka menyebut acara itu dengan sebutan sedekah bumi. Terpampang spanduk besar yang menampilkan potret dalang kondang yang akan memimpin pagelaran. "Ki Arya Suseno, dalang anyar po," ucap salah seorang warga yang mengenakan jarik.
Ia mengernyitkan dahi melihat spanduk pementasan yang ditancap bambu sepanjang area alun-alun. "Iya, katanya bagus, sindennya juga cantik sekali," sahut temannya yang memegang cangkul. "Jelas bagus, orang dari Padepokan Ki Joyo Talun, anak didik Ki Darubaya, dan juga anak dalang." Mereka buru-buru pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti baju yang lebih enak dipandang sebelum begadang semalaman. Saat langit mulai gelap, berbagai pedagang sudah memenuhi alun-alun untuk melengkapi kebutuhan warga agar pementasan wayang lebih nikmat. Kacang dan jagung rebus tentu jadi primadona yang mengganjal perut agar tidak lapar. Lalu pulang dalam keadaan masuk angin. Tidak terlewat kopi saset yang pengaruh kafeinnya tidak seberapa, tapi cukup ampuh bikin melek. "Kacang rebus, jagung rebus, monggo," seru pedagang cemilan yang di lapak mereka. Kopi panas, langsung seduh, kopi mik, kopi hitam, kopi Lydia aku mundur," teriak pedagang kopi dengan sepeda ontelnya yang di bagian belakangnya penuh kopi renceng dan termos. Berbagai pedagang bersemangat tarik urat demi menyambut warga yang mulai berdatangan dan memilih posisi duduk ternyaman untuk menonton. Tidak butuh waktu lama, alun-alun desa sudah dipenuhi oleh warga dengan raut antusias selepas maghrib. Padahal siang tadi mereka baru saja berbondong-bondong menyelesaikan ritual sedekah bumi. Suara gong berbunyi. Gending gamelan langsung mencuri atensi warga yang sudah berkumpul. Suara tembang Jawa yang merdu seolah menghipnotis penonton untuk terus terpatri ke arah panggung, tepat sebelum sang dalang memulai aksinya. Suara dodokan membuka sebuah cerita yang dimainkan oleh Ki Arsa Suseno. Lakon Wahyu Katentreman dimainkan dengan megah. Ia mengabarkan kisah hilangnya Prabu Puntadewa yang tiba-tiba menghilang dari kerajaan Amerta. Para penonton sontak takjub dengan kelihayan Ki Arsa Suseno memainkan gapit wayang dalam genggamannya seakan nyata. Kisah perjalanan putra-putra Pandawa dalam mencari petunjuk atas masalahnya membuat penonton tidak dapat memalingkan mata dari panggung barang sedetik. Bahkan nyamuk yang mulai menggigit kulit pun tidak digubris. Penampilan Ki Arsa Suseno berhasil memanen decak kagum, pengetahuan yang diturunkan oleh gurunya Ki Darubaya, dan darah dalang yang diturunkan oleh ayahnya membuat permainannya tidak kalah mumpuni dengan dalang sepuh lainnya. Namun di tengah lakon yang sedang seru-serunya berlangsung, sebuah hal tidak masuk akal terjadi. Wayang yang dimainkan Ki Arsa melawan gerakan tangannya. Ki Arsa sempat tersentak kaget. "Sing hati-hati le," terdengar suara di kepala Ki Arsa yang berasal dari wayang Semar Badranaya. Ki Arsa terkejut, tapi mencoba tenang dan berusaha melanjutkan permainannya. Meski pikirannya berkecamuk, selang beberapa saat, Ki Arsa dapat kembali menguasainya kembali dan tidak ada penonton yang menyadari gangguan tersebut. Saat malam mencapai puncaknya, terdengar lagi suara yang berbisik di telinga Ki Arsa yang berasal dari wayang yang sama. "Ono sing arep gawe perkara." Keringat sebiji jagung menyembul dari dahi Ki Arsa yang lantas menoleh ke arah salah satu sinden yang tampil bersamanya, Naya. Gadis itu sebenarnya sudah menyadari gelagat Ki Arsa yang gelisah, namun Naya memberi isyarat lewat anggukan kecil kepada Ki Arsa untuk tetap tenang. Sebisa dan secepat mungkin menyelesaikan lakon yang tengah ia mainkan. Setidaknya setelah itu mereka bisa memiliki waktu untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Atau lebih tepatnya, apa dimaksud oleh sosok wayang itu. Para penonton masih terbius dengan dialog para Pandawa yang memasuki akhir lakon. Namun sebelum Ki Arsa menutup gunungan, terjadi kericuhan di antara para penonton. Salah seorang penonton berdiri dan berteriak dengan wajah yang begitu pucat. Ia kesakitan dan meronta-ronta seperti kesetanan. Penonton lain pun panik dan mencoba menolongnya. Namun apa yang terjadi pada orang itu membuat para wiyaga semakin heran sekaligus ngeri. Mata penonton itu melotot dan memerah. Ia memegangi atau lebih terlihat seperti mencekik tenggorokannya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang tengah terjadi atau apa penyebabnya. Namun itu baru permulaan. Satu persatu warga yang mencoba menolong tiba-tiba ikut berjatuhan. Mereka mengalami hal yang serupa dan langsung tidak sadarkan diri. Ki Arsa yang sedari tadi berusaha tetap melanjutkan tugasnya pun memutuskan untuk berhenti walau lakon tidak selesai. Naya, Ki Arsa dan para wiyaga ingin menghampiri warga yang berjatuhan untuk memeriksa mereka.
Namun, langkah mereka tertahan oleh kehadiran bayangan hitam dengan aura kecoklatan berwibawa yang tiba-tiba muncul. Sosok yang mirip tokoh pewayangan itu menghadang mereka tepat di bawah panggung. Tapi tidak terlihat jelas rupa wajahnya selain pakaian dengan ornamen emas yang menyilaukan. "Aja lunga, aku ora iso njogo kowe yen kowe ninggalke tataran iki," ucap sosok itu dengan suara yang menggema. Seluruh pemain dari Padepokan Ki Jaya Talun melihat sosok itu sontak ketakutan. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka menyadari satu-satunya alasan mengapa mereka tidak terpengaruh sesuatu yang membuat warga berjatuhan adalah sosok di hadapan mereka saat ini. Naya benar-benar tidak tega melihat pemandangan di depan matanya. Ia tidak tahan dan ingin mencoba membantu warga yang jatuh tetap di hadapannya. Namun Ki Arsa yang melihat keraguan di wajah Naya, ia pun menarik tangan Naya sebelum gadis itu nekat menjauh dari panggung. "Kamu di sini saja, Nay, biar aku yang periksa." Sebelum hal itu terjadi, terdengar suara bising yang mendekat ke arah alun-alun. Ki Arsa yang baru saja hendak meloncat dari panggung pun terkaget. Sementara Naya menajamkan telinganya, ia lalu tersenyum sedikit lega. "Cepetan Jul, telat." Terdengar suara seorang lelaki beradu dengan berisiknya knalpot motor Vespa tua yang membelah malam. "Lah iki, Simba wis ngebut loh, nampak warna Surabaya piye?" "Gak sopan, digaruk warna Sura, kapok kamu." Danan dan Cahyo memincingkan mata, menyaksikan keadaan di alun-alun yang mengerikan. Tubuh warga desa bergelimpangan. "Yuk, Cahyo." Danan menarik jaket Cahyo memarkirkan motor kesayangannya. Cahyo paham. Wajahnya pun berubah serius mengetahui keadaan di tempat itu sangat kacau. Rasa cemas Danan muncul mengingat Naya ikut dalam pementasan itu. Tapi saat mereka masuk ke dalam gedung, ia bernapas lega karena mendapati Naya dan yang lainnya dalam keadaan aman di atas panggung. "Naya!" teriak Danan sambil melambaikan tangan. Naya yang tengah celingak-celinguk pun menoleh dan tampak kelegaan pada wajahnya yang kemudian membalas lambaian itu. "Hati-hati, ada sesuatu di tempat ini," ucap Cahyo kepada Danan. Instingnya memperingatkan akan keberadaan sesuatu yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Sebuah ajian dibacakan oleh Danan. Ia berharap ajian itu bisa melindungi mereka berdua dari fenomena yang menyebabkan warga desa bergelimpangan. Setelahnya, Danan dan Cahyo menemui Naya dan Ki Arsa untuk menanyakan penyebab semua ini. Tapi keduanya hanya menggelengkan kepala, sama sekali tidak tahu menahu, apalagi menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa menolong. "Kalau bukan karena bantuan penunggu wayang keramat ini, mungkin kami sudah sama seperti mereka," ucap Ki Arsa dengan raut tegang dan prihatin. Danan yang mengamati sekitar memang merasakan ada sosok yang berusaha menjaga para pemain dari kutukan yang menyerang warga desa. Tapi sepertinya itu juga tidak bertahan lama. Ia membuka mata batinnya, lalu melihat sosok berwujud seorang kakek berpakaian Jawa kuno. Sosok kakek itu menghampiri Danan. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi memberi isyarat bahwa ia hanya bisa melakukan hanya sampai di sini dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Danan mengerti dan kembali memasang ajian untuk semua yang berada di panggung pentas. Lalu Danan dan Cahyo mencoba memeriksa seorang warga yang seolah seperti tengah sakaratul maut. Di sebelahnya, Naya meringis. "Mereka tiba-tiba kesakitan, satu persatu terjatuh, gak sadarkan diri. Tapi Naya dan Ki Arsa sama sekali gak melihat ada sosok gaib yang menyerang mereka." Danan mengangguk sembari memeriksa beberapa warga yang masih sadarkan diri. Akan tetapi mereka tidak bisa merespon kecuali mengeluarkan suara layaknya tercekik karena tenggorokan mereka terasa begitu panas. Danan menoleh kepada Cahyo, tapi yang dilirik hanya menggeleng karena tidak mampu mendeteksi apa yang menyiksa warga desa saat ini. "Apa ada yang bisa kami lakukan, Mas Danan?" tanya Ki Arsa. "Bantu beri mereka minum dan pastikan gak ada yang berhenti bernafas. Kalau bisa, panggil bantuan medis dan segera informasikan kalau ada yang gak selamat," balas Danan masih terus mengamati situasi. Ki Arsa paham dan segera memerintahkan teman-teman padepokannya yang sudah dalam proteksi Danan untuk mengurus warga. Kemudian Danan mengangkat tangannya sembari terpejam penuh fokus untuk mendeteksi ada apa gerangan di balik semua ini. Di tengah kebingungannya, Danan mendengar suara gemericing gelang yang dikenakan oleh Naya. Suara itu mengingatkannya akan sebuah pusaka yang dimiliki oleh Gama.
Wangian itu. Danan teringat wangian pemberian Gama yang pernah menyelamatkan dirinya dari sosok makhluk yang sama sekali tidak bisa ia sentuh. Mungkin saja kali ini benda itu akan berguna sekali lagi. Kenapa, Nan? Tegur Cahyo yang heran dengan gelagat Danan yang buru-buru mencari sesuatu dari dalam tasnya. Danan mendudukan salah seorang warga lelaki yang menciumkan aroma wangian dari botol kaca kecil di genggamannya. Lelaki itu terbatuk dan lebih terdengar seperti tersedak. Aroma yang diciumnya dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tapi mulai terlihat melayang-layang di sekitar mereka. Ini... Cahyo kaget melihat butiran-butiran bubuk melayang di udara di sekitar mereka. Ada kabut berkekuatan hitam yang bercampur dalam setiap butiran yang merasuk ke dalam tubuh warga desa. Menyadari mara bahaya yang terlihat, Danan lantas merapalkan ajian yang untuk menangkal butiran-butiran agar menjauh dari mereka. Sepertinya ini penyebabnya. Ini apa? Santet? Tanya Cahyo bingung. Danan menggeleng. Ia masih belum bisa menyimpulkan dengan jelas dan tepat mengenai kabut butiran gelap yang menari-nari di udara. Mas Danan, bisa menghilangkan ini semua? Tanya Naya penuh harap. Danan mengangguk. Mas akan coba. Danan lalu membacakan ayat-ayat suci yang mengalun indah bagaikan puisi. Layaknya menjawab panggilan ajian Gambu Rumekso, angin pun mulai datang berembus ke sekitar mereka. Danan mengangkat tinggi-tinggi wangian pemberian Gama dan membiarkan angin yang berhembus membawanya menyapu butiran-butiran terkutuk itu keluar dari gedung. Semua anggota padepokan takjub dengan apa yang terjadi. Udara yang terhirup pekat dan menyesakkan berubah menjadi wangian yang nyaman dan menenangkan. Setelah Danan memastikan tidak ada lagi butiran hitam dan kabut yang melayang-layang di sekitar mereka, Cahyo dan Ki Arsa pun langsung menuruni panggung untuk kembali memeriksa warga desa. Bantuan medis datang dari anggota padepokan yang menemukan tabung gas di dalam ruangan gedung yang tersedia P3K. Berkali-kali mereka mencoba membantu warga bernafas dengan oksigen murni dengan amalan penyembuh yang dirapalkan Danan, tetapi mereka tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda. Kutukan itu sudah melekat di dalam tubuh mereka. Sakit, panas, Gusti, tolong kami. Satu persatu warga desa yang masih tersadar berteriak kesakitan karena merasa tenggorokan seperti semakin terbakar. Mereka menggelepar sambil memegangi leher dan menunjulurkan lidahnya. Serangan kutukan dari udara itu kian ganas, seolah sudah bersiap menghabisi nyawa mereka. Tinggalkan mereka, mereka adalah persembahan untuk ilmu Tuhan kami. Danan tersentak mendengar suara gaib itu. Tanpa mereka sadari, suasana desa sudah berubah seketika. Alun-alun yang berisi warga desa yang bergelimpangan kini berubah mengerikan dengan keberadaan berbagai sosok gaib yang mengepung alun-alun. Pocong! Salah satu pemain karawitan yang terjatuh karena menyadari keberadaan puluhan pocong yang mendekatinya. Sementara itu langit-langit sudah dipenuhi roh gentayangan yang melayang-layang menanti kematian warga desa. Siapa tuan kalian? Seru Cahyo penuh emosi. Bukan urusan kalian. Apapun pertolongan yang kalian lakukan, mereka tetap akan mati. Tangan Danan mengepal. Ia tidak tahu di mana keberadaan di balik sosok makhluk hitam yang terlihat dari penglihatan batinnya. Ia hanya melihat sosok itu ada di satu tempat yang tidak jauh dari alun-alun. Tapi sepertinya tidak berniat menyerangnya secara langsung. Mas Danan! Danan menoleh dan mendapati seorang warga yang nafasnya tersegal-segal seolah sedang menjemput ajal. Beberapa warga yang menderita karena menahan rasa sakit. Dari ekor mata mengalir darah segar. Mereka menggelepar. Sial, runtuk Danan frustasi. Ia akhirnya tidak punya opsi pilihan yang lebih baik selain menarik keris Raga Sukma dari dalam dirinya, lalu berseru kepada Cahyo. Yuk, tolong jaga mereka. Cahyo mengangguk dan melihat roh Danan mulai terpisah dari tubuhnya. Naya pun mengerti maksud Danan. Wanasura! Cahyo berteriak kencang untuk membangkitkan sosok yang bersemayam dalam dirinya. Suara raungan kera raksasa pun terdengar menggema ke seluruh desa. Dalam sekejap setan-setan yang mengerumuni alun-alun mundur dan gentar dengan kehadiran Wanasura yang muncul dari tubuh Cahyo. Jangan pernah sedikit pun menyentuh mereka, ancam Cahyo entah tertuju kepada siapa. Bodoh,
Tanpa kami melakukan apapun, mereka tetap akan mati, balas sosok hitam yang mengawasi mereka. Hanya Tuhan yang berhak menentukan hidup dan mati mereka. Beberapa makhluk gaib mencoba menyerang salah satu dari anggota padepokan yang mencoba menolong warga. Tapi raungan Wanasura yang marah segera membuat mereka ciut niatnya. Tidak satupun makhluk-makhluk itu lolos dari pandangan Cahyo dengan bantuan Wanasura. Hingga dalam beberapa saat setelahnya, mata Ki Arsa terbelalak karena ada kobaran api jatuh yang dari langit dan dalam hitungan detik membakar satu persatu tubuh warga desa. Mas Cahyo! Ki Arsa panik menyaksikan tragedi di hadapannya. Berbeda dengan Cahyo tetap tenang mengawasi setan-setan yang siap menyerang. Naya akhirnya tersenyum lega. Jangan khawatir, mereka sudah kembali. Ini ilmu geni baraloka Pak Le, jelasnya kepada Ki Arsa. Warga yang dari tadi berteriak kesakitan perlahan berangsur tenang. Saat itu Danan tersadar setelah rohnya kembali ke tubuhnya. Jengges, ucap Pak Le yang hadir dalam bentuk sukma saat selesai memeriksa salah satu dari korban itu. Jengges, apa itu Pak Le? Pak Le menggeleng sembari memeriksa beberapa korban lainnya. Ini kutukan mengerikan yang hanya dimiliki oleh salah satu yang terkuat di keluarga Ningrat. Ilmu hitam ini merasuk melalui perantara benda yang disebar ke udara. Sudah lama Pak Le tidak melihat ini. Benar Pak Le, tadi dengan bantuan wangian pemberian Gama, butiran-butiran hitam itu sudah dijauhkan dari tempat ini. Mengetahui geni baraloka milik Pak Le ampuh memurnikan kutukan itu, setan-setan yang masih tersisa pun geram dan akhirnya mulai menyerang. Namun Cahyo tetap pada posisinya dan tidak membiarkan mereka mendekat. Mereka bisa ditolong dengan geni baraloka? Tanya Ki Arsa pada Pak Le. Tidak, geni baraloka hanya mampu menahan rasa sakit untuk orang sebanyak ini, tapi tidak bisa bertahan lama. Terus bagaimana Pak Le? Pak Le menghela nafas dan menatap ke seluruh warga yang berkelimpangan. Yul, kowe duwe tugas penting. Cahyo pun menoleh pada Pak Le. Apa Pak Le? Siapa yang harus aku tangani? Tanyanya sembari merenggangkan ototnya. Sepertinya ia sudah kesal menahan diri hanya untuk berjaga tanpa melawan setan-setan itu. Tangani gundulmu, sana cepat, jemput Pak Le. Lah, kan Pak Le udah di sini. Tidak cukup cuma dengan sukma Pak Le. Bawa tubuh Pak Le dan keris sukma geni. Mungkin itu bisa menolong mereka. Cahyo mendesah tapi menuruti walau dengan wajah kecut. Udah keren-keren ujungnya jadi tukang ojek, gerutunya sembari meninggalkan Pak Le. Pak Le yang mendengar gerutuan itu bersiap mencopot sendalnya dan melempar ke arah Cahyo. Tapi ia lupa saat ini hadir dalam wujud sukma. Untung kowe njul, nek ono sendal wis tak kaplok kowe. Cahyo menirukan ucapan Pak Le dengan cibiran, lalu bergegas menuju motor Vespanya di area parkir. Namun tidak lama setelah kepergian Cahyo, tiba-tiba sosok ular piton besar berada di tengah-tengah warga desa dan melilit mereka. Jangan berani-beraninya kau sentuh mereka, ancam Danan yang segera menghampiri ular itu dan menancapkan kerisnya tepat di kepalanya. Ular itu menggeliat kesakitan, tapi bukannya gentar, ia malah memanggil pasukannya dan mengajak setan-setan untuk menyerang Danan dan yang lain. Monyet itu sudah tidak ada. Kita habisi mereka sebelum rencana Tuhan kita gagal, teriak sosok ular yang kemudian berubah wujud menjadi nenek dengan tubuh bagian bawahnya masih berupa ular. Mendengar komando, seketika setan-setan yang dari tadi bergentayangan mendekat dan bersiap menyerang warga desa. Salah seorang pemain karawitan kesurupan. Ia mencoba membunuh teman-temannya dengan gerakan layaknya seekor hewan yang mengamuk. Pak Le dengan sigap membacakan ajian pemanggil geni baraloka dan membakar seluruh setan yang berani mendekat. Danan menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan mungkin akan memakan korban. Lagi pula seandainya ada seseorang yang mampu membantu Pak Le menangani keadaan warga desa, mungkin hanyalah dirinya, dan ia pun memiliki keterbatasan. Sosok siluman nenek ular yang Danan serang memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Danan. Namun Danan lantas mengambil jarak dan membuat kuda-kuda. Ia tidak lagi berusaha menghadapi semua setan-setan itu. Jagat telah lembut, botan duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan, ketumuli, sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Danan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya.
Sebuah mantra yang memanggil sosok yang mampu membuat setan-setan itu gentar. Perlahan rintikan turun dan berubah deras. Sesosok makhluk melayang dari derasnya rintikan hujan dan mendarat di hadapan Danan. Sosok yang tidak lain adalah Nyi Sendang Rangu. Sontak seluruh setan-setan di tempat itu ketakutan dan menjauh dari sosok nyai yang mereka tahu kesaktiannya. Kau tidak memanggilku hanya untuk mengurus makhluk-makhluk remeh ini kan, Danan? Tanya Nyi Sendang Rangu yang merasa tidak sepantasnya ia dipanggil hanya untuk peperangan receh. Danan menggeleng. Enggak Nyai, mereka... Ia bergeser dari tempatnya dan menunjukkan warga desa yang sudah sekarat. Nyi Sendang Rangu mengamati warga desa yang berada di ambang kematian. Menyadari geni Baraloka yang memurnikan kutukan mulai melemah, ia pun mencari keberadaan Pak Le. Pak Le lantas tiba dan merunduk sopan kepadanya. Maaf Nyi, bahkan apiku tidak mampu memulihkan mereka. Nyi Sendang Rangu mengerti. Ia mengibaskan selendangnya ke arah langit sehingga air turun dengan semakin deras. Geni Baraloka milik Pak Le mulai padam seiring dengan tenaga Pak Le yang mulai habis. Api digantikan dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Akan tetapi ternyata masih tidak mampu memulihkan warga desa dari kutukan itu. Danan, aku kesal melihat mereka. Keluh Nyi Sendang Rangu sembari melirik ke arah setan-setan yang masih mencari celah untuk menyerang. Sama, aku pun Nyai. Ia pun mengambil posisi duduk bersila dengan memegang kerisnya. Ia memanggil Naya. Naya, titip tubuhku. Naya mengangguk sembari tetap berjaga di dekat tubuh Danan. Sekali lagi Sukma Danan meninggalkan tubuhnya dan kali ini dalam wujud putih seperti kilatan cahaya. Sukma Danan melesat layaknya kilatan cahaya yang menembus setan-setan yang berada di tempat itu. Lantunan doa-doa terdengar di setiap gerakannya. Tidak mungkin. Siluman nenek ular itu panik. Ia menarik mundur pasukannya, tapi sudah terlambat. Sukma Danan sudah ada tepat di hadapan wajahnya dan menembus tubuhnya. Pocong-pocong dan roh penasaran sirna bersamaan dengan alunan doa yang membuat mereka tenang. Sementara siluman yang sejak awal berniat jahat terbakar hingga musnah. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang berkutik dengan serangan Danan. Kalian akan berurusan dengan Tuhan kami. Makhluk rendah seperti kalian tidak akan mampu menghadapi kesatian darah ningrat. Terdengar suara angkuh dari sosok hitam besar yang melihat sekutunya dihabisi. Muak dengan ocehan makhluk itu, Sukma Danan melesat ke sebuah titik tersembunyi di luar gedung alun-alun ini. Keris raga Sukma tiba-tiba sudah menancap tepat di dahi makhluk itu. Dalam sekejap, tubuh makhluk hitam itu terbakar dan sirna. Lalu Sukma Danan kembali ke tubuhnya. Tidak ada sedikit pun senyum di bibir Danan atas keberhasilannya menghabisi setan-setan itu. Danan tahu musuh sebenarnya saat ini bukanlah mereka, melainkan kutukan yang mungkin akan mencabut nyawa warga desa sebelum subuh datang. Kutukan yang Pak Le kenal dengan sebutan jengges. Hujanku hanya mampu menahan rasa sakit dan menenangkan mereka, tapi kutukan itu masih tetap menggerogoti sukma mereka. Kalaupun ada yang bisa menolong, mungkin hanyalah pusaka yang berasal dari zaman yang sama dengan kutukan ini. Jelasnya Sendang Rangu sembari menatap ke arah Pak Le yang masih berusaha mempertahankan sukmanya untuk tetap berada di sini, walaupun seluruh energinya hampir habis. Mas, Ki Arsa berusaha menenangkan Danan yang tengah termenung di bawah derasnya hujan. Kita sudah menggunakan seluruh usaha yang kita bisa untuk menolong mereka. Jangan cemas. Iya mas, apapun yang terjadi pasti seizin Yang Maha Kuasa, tambah Naya menenangkan. Mereka hanya bisa merenung di bawah hujan deras memandangi warga desa yang tidak berdaya dan kini terbaring lemah seperti dalam keadaan koma. Danan merasa dirinya tidak berdaya saat detik-detik malam mulai menghampiri penghujung. Entah apa yang mereka rasakan saat seharusnya matahari terbit membawa ketenangan, kini berganti dengan mimpi buruk yang akan terus menghantui. Suara klakson motor Vespa terdengar bersamaan dengan cahaya lampu yang menembus hujan. Baru kali ini suara knalpot berisik itu sangat ditunggu oleh Danan dan yang lainnya. Sukma Pak Le menghilang dan kembali ke tubuhnya yang kini bersama dengan Cahyo, lebih tepatnya di belakangnya. Cepetan, sudah mau subuh, teriak Pak Le yang sudah kembali ke tubuhnya. Baru saja Cahyo ingin memarkirkan motornya, Pak Le sudah melompat dari jok untuk segera menolong desa. Bak! Motor Cahyo terjatuh bersamaan dengan Pak Le dan Cahyo.
Pale iki piye toh? Boyo sabar, masih diikat ini. Gerutu Cahyo yang mengelus kakinya yang tertimpa motor. Waduh, apa iki Jul? Pale kaget dengan sesuatu yang melingkar di pinggangnya. Sarung, teriak Cahyo kesal. Rupanya Cahyo mengikat sarung di tubuh Pale dengan tubuhnya agar tidak jatuh saat di perjalanan menuju alun-alun. Bocah iki aneh-aneh ae. Pale berjak kesal. Tahu gitu tak gelundungin aja di jalan tadi. Apa? Ndanda Pale, mau main gundu habis ini. Danan dan Naya tertawa melihat kelakuan mereka. Sepertinya selalu saja ada tingkah mereka yang bisa mencairkan suasana. Pak Le pun mengeluarkan keris sukma geni dari tas kainnya yang dibawakan oleh Cahyo. Sebuah keris peninggalan leluhur yang hanya dapat digunakan oleh Pak Le. Di tengah derasnya hujan, Pak Le menggoreskan bila putih keris sukma geni di tangannya sehingga darahnya berubah menjadi tetesan api putih. Ia meneteskannya pada warga yang sudah tidak sadarkan diri di hadapannya. Api putih itu membakar tubuh para warga dan percikan-percikan hitam mulai keluar, lalu menguap di udara. Berhasil? Tanya Danan penasaran. Nyi Sendang Rangu yang sudah berada di antara mereka mengangguk, tapi terlihat masih ada kecemasan di wajahnya. Terlebih para warga belum tersadar meski kutukan sudah keluar dari tubuhnya. Berkali-kali Pak Le meneteskan api putih ke tubuh warga. Kutukan jengges itu pun sirna dan menguap dari tubuh mereka. Namun mereka mulai sadar dengan apa yang dicemaskan Nyi Sendang Rangu. Korban yang berjatuhan terlalu banyak darah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka semua. Wajah Pak Le berubah pucat. Tidak hanya darah, ajian keris sukma geni juga memakan begitu banyak kekuatan dari tubuh dan sukma Pak Le. Sudah Pak Le. Nyi Sendang Rangu menahan tangan Pak Le yang terus kembali meneteskan darahnya untuk menolong warga. Tidak aku biarkan satupun orang mati di tempat ini. Pak Le bersikeras. Ia terus menggores tangannya dengan keris sukma geni. Semua yang berada di tempat itu merasa dilema dengan apa yang mereka lihat. Di satu sisi puluhan warga harus diselamatkan, tapi di satu sisi bila diteruskan, nyawa Pak Le juga terancam. Danan dan Cahyo yang sudah mengetahui batas Pak Le bergegas melompat dan menahan kedua tangan Pak Le agar berhenti. Sudah Pak Le. Cukup. Cahyo benar-benar tidak berniat melepas tangan Pak Le. Pak Le menatap kedua lelaki yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu. Jangan bodoh, puluhan nyawa dipertaruhkan di sini. Sekali lagi Pak Le mendekatkan kerisnya ke telapak tangan. Namun kali ini Danan benar-benar menahan tangan Pak Le sekuat tenaga. Apa yang kita lakukan selama ini akan percuma bila kita membiarkan mereka mati. Tapi Pak Le juga pasti mati kalau memaksakan diri. Itu harga yang pantas untuk nyawa mereka, bentak Pak Le. Wajahnya yang pucat memerah karena emosi dan kekecewaan terhadap batas dirinya sendiri. Cahyo tidak berkata apapun. Ia pun merunduk di bawah guyuran hujan sembari memegang dengan kuat tangan Pak Le. Jul, lepasin. Cahyo menggeleng. Ia terus merunduk mencoba menutupi air mata yang menetes di wajahnya. Pak Le, gak boleh mati. Kalian mengorbankan warga desa, ucap Pak Le. Biar aku yang menanggung dosa itu. Setelah kehilangan kedua orang tua semasa kecilnya, Cahyo tidak bisa kehilangan Pak Le yang merawatnya hingga besar. Suara petir menyambar beradu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tidak ada suara lain yang terucap lagi setelahnya. Tidak satupun dari mereka yang di sana yang mampu menilai mana langkah yang paling tepat yang harus mereka lakukan. Di tengah kebingungan mereka tiba-tiba terdengar suara gong gamelan yang berbunyi dengan sendirinya dari atas panggung. Setelahnya bersautan terdengar suara gending gamelan yang sayup-sayup menyatu dengan suara hutan yang entah dari mana asalnya. Mereka semua mencoba mencari asal suara itu. Tapi yang mereka temukan adalah gelagat aneh dari Ki Arsa. Ia memegang sebuah wayang berwujud salah satu Pandawa, yaitu Sadewa. Ki Arsa berusaha menahan wayang yang terus bergetar dengan kekuatan yang meledak-ledak dari wayang itu. Mas Arsa? Naya bingung dengan gelagat Ki Arsa. Ia belum pernah melihat Ki Arsa bertingkah seperti ini sebelumnya. Suara gamelan kembali terdengar bersama terpentalnya Ki Arsa dari tempatnya. Sosok roh pria berpakaian kerajaan muncul dari wayang Sadewa itu. Wajahnya hitam, tubuhnya yang sangat besar memancarkan aura yang seolah menyiratkan kekuatan yang adidaya.
Nyi Sendang Rangu yang menyadari kekuatan besar dari makhluk itu segera berdiri di hadapan Pak Le, Danan, dan Cahyo untuk menghadang makhluk itu. "Jangan takut, mungkin bisa aku pinjamkan sedikit kekuatanku," ucap sosok itu. Suaranya yang bariton menggelegar, tapi tidak terdengar menakutkan, justru tersirat kebijaksanaan. "Siapa dirimu?" tanya Nyi Sendang Rangu yang berusaha sopan. Hanya Danan yang tidak begitu khawatir. Ia sadar saat wujud Nyi Sendang Rangu tidak berubah menjadi menyeramkan. Itu artinya sosok itu tidak berniat jahat. "Pak Le, ikuti saja ucapan makhluk itu." Mereka pun menyingkir dari kumpulan korban kutukan jengges. Makhluk itu mengangkat telapak tangannya ke arah mereka dan mengumpulkan api yang sudah mengorbankan begitu banyak darah Pak Le di tangannya. Mereka cemas, tapi saat mengetahui Danan percaya dengan sosok itu, mereka pun hanya memperhatikannya sembari berdoa dan berharap. Tangan makhluk itu berkobar dengan api geni baraloka yang terus membesar dan berputar seperti naga api. Bahkan semakin meraksasa tanpa membutuhkan darah Pak Le lagi. Senyuman mulai terpancar dari bibir Cahyo. Tepat sebelum matahari menunjukkan sinarnya, api raksasa yang dikobarkan oleh makhluk itu membakar semua tubuh warga dan menghanguskan kutukan jengges yang nyaris merenggut nyawa mereka. Wajah Danan, Cahyo, Nyi Sendang Rangu, Pak Le, dan yang lainnya takjub dan terbit senyuman lega. "Terima kasih, Tuan Kesatria," ucap Nyi Sendang Rangu yang seketika begitu hormat. "Aku hanya bisa membantu ini. Kutukan itu sudah menggerogoti sukma mereka. Mereka tidak akan sadar sampai kalian menemukan pelakunya dan menghancurkan ilmunya," ucap sosok Wayang Sadewa yang kemudian berpaling menuju ke tubuh Ki Arsa yang belum tersadar. "Maaf, apa Tuan tahu siapa pelakunya?" Danan mencoba menggali lebih jauh. "Aku tidak boleh terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Lawan kalian adalah Trahningrat terkutuk yang sudah menghabisi ribuan nyawa, bahkan anggota keluarganya sendiri. Kalian harus menemukannya sendiri. Hanya itu yang bisa aku sampaikan." Danan menelan ludah mendengar informasi itu. Sudah banyak makhluk mengerikan yang mereka lawan, tapi rasa takut yang ia bayangkan kali ini berbeda. Belum pernah mereka menghadapi kutukan semengerikan ini. Bahkan Pak Le dan Nyi Sendang Rangu pun tidak dapat berbuat banyak. Ia yakin Trah yang dimaksud pasti memiliki kemampuan jauh lebih berbahaya, dan ini hanya permulaan. Di tengah rintikan dan bias hujan, sosok Sadewa itu pun menghilang. Benar ucapannya, warga desa yang terkena kutukan bisa melewati masa kritis dan mereka bernapas lagi. Namun tidak satupun dari mereka yang tersadar. Naya dan teman-teman padepokannya memindahkan warga ke balai desa dan merawatnya. Saat pagi menyingsing, ada beberapa warga yang terbangun. Mereka kaget dengan kekacauan yang terjadi dan mereka alami. Brak! Pak Le ambruk terjatuh. Tubuhnya begitu lemah dan wajahnya semakin pucat. Danan dan Cahyo sontak panik. Pak Le hanya kelelahan," ucap Nyi Sendang Rangu yang mengusap telapak tangan Pak Le. Seketika pendarahannya berhenti. Setelahnya hujan pun berhenti bersamaan dengan Nyi Sendang Rangu yang berpamitan. Sebelum hilang dari pandangan tidak lama ketika semestinya suara azan dikumandangkan. Mereka pun menarik nafas lega setelah mengetahui kesadaran Pak Le yang tidak terlalu parah dan segera membawa Pak Le ke tempat yang lebih nyaman di salah satu ruangan balai desa. Sinar mentari yang cerah menelusup di antara pepohonan rindang di sekitar alun-alun. Angin sejuk menerpa setiap rumah-rumah sederhana yang beralaskan tanah. Pagi yang cerah dan tenang untuk membumbung tinggi harapan. Tetapi peristiwa di pagelaran wayang menyisakan nuansa yang mencekam. Tidak terlihat ada warga desa yang biasanya memulai aktivitas dengan senyum optimis. Di dalam gedung balai desa beralaskan kursi seadanya, Danan, Cahyo, Pak Le tertidur lelah setelah kejadian semalam. Warga desa yang selamat bersama Naya dan kelompok padepokan Joyo Talun dengan hati-hati merawat warga lain yang belum sadarkan diri. Naya menyadari bahwa Danan, Cahyo, dan Pak Le tidak benar-benar bisa tidur tenang. Sepertinya kutukan yang menyebabkan warga desa hingga seperti ini membuat mereka cemas bahkan di luar alam sadarnya. Danan terjaga dari tidurnya. Wajah yang terlihat lelah, ia menguap dengan mata yang masih memerah, lalu menoleh ke arah Naya. "Jam berapa, Naya?" "Jam 8, Mas." "Mas Danan mau mandi dulu apa makan dulu?"
Naya segera menghampiri dan duduk di samping Danan. Makan dulu saja, kalau bocah ketek itu keburu bangun, bisa-bisa aku nggak kebagian. Aku krungu loh. Tiba-tiba Cahyo menyaut dalam posisinya yang masih meringkuk. Naya tertawa geli melihat Cahyo yang masih betah dengan posisi nyamannya. Terang saja semalam suntuk, ia melawan makhluk tidak kasat mata yang membahayakan warga desa. Tenang, Naya masak banyak, dibantu warga desa juga. Naya siapin dulu ya. Naya tersenyum sebelum meninggalkan mereka berdua. Danan dan Cahyo pun beringsut bangun dan keluar dari gedung balai desa. Danan memincingkan matanya. Seseorang sedang duduk termenung sendiri di bawah salah satu pohon. Lamun aja, mikirin apa, Sa? Danan menepuk pundak Ki Arsa, lalu duduk di sebelahnya. Cahyo tidak ketinggalan mengambil posisi duduk sembari bersandar di batang pohon itu. Danan, Cahyo, kalian sudah sehat? Tanya Ki Arsa terdengar khawatir. Lumayan, buat ngabisin nasi sepanci masih kuat. Makanan melulu pikiranmu, Jul. Ya gimana, jauh dari Sekar sambil nonton kamu dan Naya romantis-romantisan, itu menghabiskan energi banyak. Balas Cahyo sembari merenggangkan tubuhnya dan menikmati embusan sejuk angin. Ki Arsa terduduk. Ia kemudian sedikit tersenyum. Ada rasa optimis yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Kalian hebat ya. Bisa berusaha tenang padahal kita semua tahu masih ada mara bahaya yang harus kalian hadapi. Danan dan Cahyo saling berpandangan seolah saling memberi isyarat untuk memberitahu sesuatu pada Ki Arsa. Danan terkekeh pelan. Nanti kamu juga ngerti, Sa. Terutama saat semua ini sudah selesai dan mendapati orang-orang yang kita sayang selamat dan masih menyambut kita. Betul, apalagi disambutnya pakai sayur lodeh sama ikan asin. Nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan? Wah, untuk itu aku sepakat, Mas. Akhirnya Ki Arsa ikut terkekeh. Perbincangan di bawah pohon pagi itu menjadi asa yang menggeser ketakutan mereka akan kekacauan tadi malam. Danan menatap Ki Arsa yang menatap lurus ke arah desa di hadapannya. Oh iya, Sa. Ucap Danan seperti teringat sesuatu. Kenapa, Mas? Ki Arsa menoleh. Kamu kenal sosok yang muncul dari wayang Sadewomu itu? Ki Arsa bergumam sebentar diikuti gelengan. Sebagian dari wayang-wayang milikku ini jimat warisan Bapak, Ki Darmo Suseno. Memang aku sering mengalami hal-hal aneh yang berasal dari wayang itu. Entah sekedar mendengar suara atau melihat sekelebat bayangan. Bagiku itu wajar, karena benda warisan pasti keramat dan punya tuah, apalagi mengingat kejawaan Bapak. Sorot matanya menegaskan kekaguman sekaligus kengerian. Tapi baru kemarin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok-sosok yang mendiami wayang Bapak. Aku ditolong oleh mereka. Jelasnya dengan suara bergetar. Danan mengangguk pelan. Sebenarnya ia sudah menduga Ki Arsa belum bisa mengenal apalagi mengendalikan pusaka peninggalan ayahnya itu. Mungkin bila aku ikut dengan Mas Danan dan Mas Cahyo, aku bisa belajar agar lebih mahir memahami wayang-wayang Bapak. Ucap Ki Arsa sembari menatap ke arah Danan dan Cahyo. Jangan. Iya jangan. Danan dan Cahyo kompak tegas menolak keinginan itu, membuat Ki Arsa mengernyitkan dahinya. Heran, sekaligus ada tersemat kekecewaan. Danan berdeham, mencoba merendahkan nada bicaranya. Bukan maksudku ingin mematahkan semangatmu, Sa. Tapi terlalu beresiko. Apa yang kami lakukan sangat berbahaya. Cahyo lantas mengangguk. Bukan nyawamu saja yang dipertaruhkan, tapi orang-orang terdekatmu. Malah kami juga sering gak tahu apa yang akan kami hadapi. Kupikir kamu bisa belajar memahaminya lewat cara-cara bapakmu terdahulu, bukan dengan ikut kami. Ia tersenyum meyakinkan. Ki Arsa melihat respon kedua orang itu pun merasa tidak mungkin menawar ucapan mereka. Ia pun mengangguk kecil dan memaklumi. Biar bagaimanapun Danan dan Cahyo memiliki kenangan buruk tentang kematian kedua dalang dari Padepokan Ki Joyo Talun. Padepokan tempat Ki Arsa dan Naya saat ini. Bukan keputusan yang bijak melibatkan seorang dalang muda yang berbakat dari Padepokan itu dalam pertarungan. Tidak perlu ikut mereka, Sa. Di sini saja. Siapa tahu Pak Le bisa ngebantu kamu memahami kelebihanmu. Danan, Cahyo dan Ki Arsa menoleh ke asal suara yang berasal dari belakang mereka. Pak Le berjalan pelan menghampiri dengan senyum bijaknya. Pak Le?
sambut Danan dengan mata berbinar. Ia lega Pale sudah bisa bangun dan tidak terlihat ada luka serius. Bentar, berarti Pale nggak ikut sama kami? Pale menghela nafas sebelum menjawab dengan anggukan. Ia sudah memikirkan keputusannya dengan matang. Warga desa belum selamat. Hanya ilmu Pale yang bisa diandalkan untuk menolong mereka bila terjadi sesuatu lagi. Terlebih Pale masih butuh waktu untuk... Danan dan Cahyo setuju walau mereka tahu tanpa adanya Pale, langkah mereka akan semakin berat. Untuk saat ini, mungkin kalian butuh bantuan mereka lagi, ucap Pale pelan. Mereka siapa? Alis Danan terangkat. Pale sudah menghubungi Ki Dudui. Sepertinya mereka juga menghadapi masalah serupa. Firasat Pale, kalian akan bertemu dengan mereka saat mengikuti petunjuk tentang siapa dalang di balik kutukan jengges ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.